Sudah selesai jamak muzakkar salim. Sekarang jamak muannas salim. Sebenarnya bukan jamak muannas salim ya. Karena dia nggak salim. Jamak muannas salim itu nama yang paling tepat jamak dengan alif dan ta zaidah. Jamak dengan alif dan ta zaidah. Ya, nanti kita lihat ya. Karena dia nggak bisa kita sebut jamak salim. Karena nggak selalu mufrad dari jamak muannas itu salim, nggak. Kadang nggak salim, kayak jamak taksir dia. Ya, bintun mufrad kan, kasrah ba kan, bin. Ya, pas jadi jamak jadi banat, bukan binat, banatun. Berarti kan nggak salim. Arti salim kan nggak berubah sama sekali. Muslimun jadi muslimun. Cuma tambah waw saja. Musnya tetap. Nah, penting nih. Yang ketujuh, i'rabul jam'i bil alifi wa ta'i adz-zaidataini. Judul yang ketujuh yaitu i'rabul jam'i. I'rab jamak dengan alif dan ta yang lebih keduanya. Nah, jadi i'rab jamak alif bita zaidataini. Maknanya ya jamak muannas salim lah bahasa kita ya. Susah sih menghindarinya karena udah biasa kita sebut jamak muannas salim. Sad wa ulatu wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, dan bermula lafaz ulatu dan ma yang dijamakkan akan dia jamak dengan alif dan ta yang ditambahkan keduanya. Wa ma summiya bi, dan mama yang dinamakan orang dengan nyama dari keduanya. Keduanya apa? Keduanya ma yang dijamakkan yang ditambahkan dengan alif dan ta. Bermula lafaz ulatu dan ma dijamakkan akan dia jamak dengan alif dan ta yang dilebihkan keduanya, dan mama yang dinamakan orang dengan nyama dari keduanya. Ayun sabu, maka dinasabkan akan dia nyama bil kasrati dengan kasrah. Jadi rafa dekat dhammah, jamak muannas bahasa kita kan. Jamak muannas dan mama yang mahmul atas jamak muannas, rafa dekat dengan dhammah. Sekarang dinasabkan dengan kasrah. Nahu demikian itu seperti khalaqallahu samawat. Samawat maf'ul khalaqa mansub dan nasab kasrah. Istafal banat memilih ya akan banat. Ini makanya nggak boleh kita maknain kan, takut salah. Ini kan tuduhan orang musyrik kalau Allah itu memilih anak-anak perempuan jadi anaknya, istafal banat ya. Yang penting di sini banat maf'ul istafa, maf'ul mansub dan nasab kasrah. Ganti dari fathah ya, asalnya fathah. Nah, itu matannya, kita lihat syarahnya. Shin. Al-babur rabi'u mimma kharaja 'anil asli. Bermula bab yang keempat dari isim-isim yang keluar ya dari asal. Itu ma jumi'ah, ma yang dijamakkan akan dia nyama dengan alif dan ta madzidata ini yang ditambahkan keduanya. Isim-isim yang jamaknya pakai alif dan ta ziyadah itu keluar dari i'rab asal. Mana keluar dari i'rab asal, asalnya rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah. Nah ini kalimat yang dijamak dengan alif dan ta dan nasabnya bukan lagi fathah tapi kasrah kan. Itu makna keluar dari asal. Bab yang keempat dari ma, yang keluar dia nyama dari asal itu ma. Itu isim yang dijamakkan akan dia dengan alif dan ta yang ditambahkan keduanya seperti hindat. Hindatin, zainabatin. Nah ini. Asalnya hindun, asalnya zainabun kan. Fa'innahu yunsabu bil kasrati, maka sesungguhnya ma jumi'a bi alifin, itu dinasabkan akan dia dengan kasrah niabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Taqulu, kau berkata ketika mengi'rabnya ra'aitul hindati wal zainabati. Hindati maf'ul ra'aitu mansub dan nasab kasrah. Zainabat atau kepada hindat. Ustaz Ansor Lubi, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, khalaqallahu samawat. Ini masih contoh tadi, as-samawat maf'ul khalaqa mansub dan nasab kasrah. Karena dijamakkan dengan alif dan ta. Kita sebut jamak muannas salim juga boleh. Nah, tapi Syekh Ibnu Hisham enggak menyebut jamak muannas salim. Beliau menyebut jamak dengan alif dan ta yang ditambahkan kedua. Wastafal banat, sama banat maf'ul bih.
Fa'amma fir raf'i wal jarri, adapun pada rafa' dan jar, fa innahu, maka bahwa sungguhnya nya ma jumi'a bi alifin. Masya Allah, banyak tukang jualan. Barokah. Adapun pada ketika rafa' dan jar, fa innahu, maka bahwa sungguhnya ma jumi'a bi alifin wa ta'in, itu alal asli, tetap di atas asal. Maknanya rafa' tetap dengan dhammah, jar tetap dengan kasrah. Takulu, engkau berkata, ja'atil hindatu. Ja'atil hindatu. Hindatu fa'il ja'at. Marfu' dan rafa' dhammah. Fatarfa'uhu bid-dhammati. Maka engkau rafa'kan akannya hindat. Dengan dhammah. Famaratu bil hindati. Fatajurruhu. Maka engkau jar akannya hindat. Bil kasrah dengan kasrah. Ini masih aman kan? Aman lah. Cuma kita pengen lihat di sini nanti. Jamak muannas. Syarat-syaratnya apa kan? Nah, wala farqa baina ayyakuna musamma hadzal jam'i muannasan bil ma'na. Ya. Oke. Wala farqa, dan tidak ada beda di antara bahwa adalah musamma ini jamak itu muannas dengan makna. Enggak ada beda, enggak ada beda antara bahwa adalah musamma. Karena musamma makna kan. Musamma kan makna, hakikat dari nama kan. Hindun isim, musammanya apa? Badan si Hindun. Badan si Hindun itu musamma kan. Tidak ada beda bahwa adalah musamma ini jamak itu muannas dengan makna. Yang penting jamak muannas secara zahir, kalimat yang jamaknya pakai alif dan ta, tanda rafa'nya dhammah, nasabnya kasrah, jarnya kasrah, nggak ada beda. Apakah maknanya perempuan nanti? Ada juga kadang maknanya laki-laki, tapi jamaknya jamak muannas salim. Nah, tetap i'rabnya sama. Itu beliau pengen bilang itu. Tidak ada beda antara bahwa adalah makna ini jamak itu muannas dengan makna kahindin. Hindin memang nama perempuan, hindatin. Au bitta'i, ya kan? Atau muannas dengan ta, katalhah. Talhah kan nama laki-laki nih. Talhah laki-laki. Tapi nggak boleh talhah kita jamak dengan jamak mudzakkar salim. Talhun nggak boleh ya. Karena syarat jamak mudzakkar salim mufradnya nggak boleh ada ta. Ini talhah ini nama seorang laki-laki, tapi ada ta. Kalau kita mau jamak tetap harus pakai alif dan ta. Talhah jadi talhatin. Nah, walaupun dia laki-laki, talhatin laki-laki, tapi karena dijamak dengan alif dan ta, tetap rafa'nya, i'rabnya sama. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan kasrah, jar dengan kasrah. Au bitta'i wal makna. Atau musamma ini jamak itu muannas dengan ta dan makna. Artinya secara makna dia perempuan, secara lafaz juga muannas ada ta-nya. Dengan ta dan makna, hal kadi anta dan makna sekalian. Ka Fatimah. Fatimata. Fatimah di segi lafaz dia muannas ada ta-nya. Dan memang dia secara makna perempuan, nama seorang perempuan. Nah, Fatimah ketika dijamak dengan alif dan ta, i'rabnya sama. Au bil alifil maksurati, atau muannas dengan alif maksurah. Ya. Bil alifil maksurah atau kepada bil makna tadi. Muannasan bil makna, muannasan bitta, muannasan bitta iawi wal makna. Muannasan bil alifil maksurah. Tidak ada beda antara bahwa adalah musamma ini jamak. Tempat letak ini jamak, itu muannas dengan alif maksurah. Hubla. Hubla. Dia muannas nih. Cuma ta'anisnya di sini alif maksurah kan. Hubla, perempuan hamil. Ketika dijamak kan harus jamak pakai alif dan ta, hublayan. Nah, tetap i'rabnya sama. Artinya yang dilihat lafadznya, nggak dilihat maknanya. Yang penting ada alif ta. Yang alif itu ziyadah, ta itu ziyadah. Itu aja kuncinya. Setiap kalimat yang dijamakkan dengan cara ditambah alif dan ta, apapun hakikatnya, i'rabnya seperti i'rab jamak muannas salim. Awil mamdudati, mamdudati atau pada maksurati, atau muannas dengan alif mamdudah, kasahroa, sahroa. Ini muannas, tanda ta'anisnya hamzah mamdudah ini, sahroa. Jamaknya sahrawatin, sahrawatin.
Au yakuna musammahu mudzakkaran, au yakuna musammahu mudzakkaran atau pada ayakuna musammah hadzal jamak. Ya kan? Tidak ada beda antara bahwa adalah musammanya ini jamak itu mudzakkar. Memang dia untuk laki-laki, tapi nggak berakal untuk laki-laki ya. Mana contohnya istabal, istabelin, kastabelin. Istabelin ini kandang kuda. Istabelin kandang kuda. Kalau kita mau jamak dia, boleh pakai jamak taksir atau jamak muannas kan? Jamak mudzakkar nggak boleh, nggak cukup syarat. Jamaknya istabelat. Nah, istabelin ini mudzakkar nih, tapi jamaknya istabelat. Nah, tetap dia mahmul kepada jamak jamak apa namanya? Bukan mahmul, dia tetap karena dia dijamak dengan alif dan ta berarti i'rabnya. Nah, itu tadi dinasab dengan kasrah. Hammamin seperti hammam. Nah, pemandian umum kan? Hammam pemandian umum, hammamatin. Nah, itu hammam itu mudzakkar, lafadznya mudzakkar. Lafadznya mudzakkar tapi dijamak dengan alif dan ta enggak apa-apa. Nah, bagaimana? Kira-kira teman dan sahabat. Kesimpulan, kalimat yang dijamak dengan alif dan ta, apapun hakikatnya, apakah dia nama laki-laki, apakah perempuan, atau terserah, yang penting, kalau dijamak dengan alif dan ta, dirofa dengan dhammah, dinasab dengan kasrah, dijar dengan kasrah. Baik mufradnya salim atau tidak salim, nah itu di depan. Baik dia mufradnya salim atau tidak salim. Makanya Syekh Ibnu Hisham di sini tidak menyebut dengan jamak muannats salim. Nah, ini kata beliau. Wa kadzalika la farqa baina ayyakuna qad salimat binyatu wahidihi. Demikian juga tidak ada perbedaan antara bahwa ada ianya ini jamak, ada ianya ini jamak itu sungguh selamatlah oleh bentuk mufradnya. Baik bentuk mufradnya salim sampai ke jamak masih salim sehingga pantas disebut jamak muannats salim, nggak ada beda, tetap nasabnya kasrah. Demikian pula tidak ada beda antara bahwa ada ianya ini jamak itu sungguh selamatlah oleh bentuk mufradnya. Mana contoh selamat bentuk mufrad? Dakhmah. Dakhmatin mufrad. Ketika dijamakkan masih sama, tetap dakhmat. Cuma perbedaannya tambah alif dan ta. Adapun barisnya semuanya sama kan? Dakhmah. Tetap sukun kha, dakhmah. Jamaknya juga dakhmatin. Nah, ini namanya jamak muannats salim. Ini sah kita sebut salim. Karena mufradnya salim. Mufrad dan jamak salim, selamat dari perubahan, nggak berubah. Sah kita sebut jamak salim. Au taghayyarat. Taghayyarat atau kepada saliman. Di antara bahwa ada ianya ini jamak, itu sungguh telah berubahlah oleh bentuk mufradnya. Kadang ada juga antara mufrad dan jamaknya berbeda. Kalau dia berbeda kan nggak sah kita sebut salim. Mana contoh? Kasajdatin. Sajdah sekali sujud. Sajdah mufrad. Begitu kita jamakkan, jimnya jadi berbaris, jadi sajadah. Sajadah jadi sajadah. Ini sajadah, nggak sah kita sebut jamak muannats salim. Karena nggak salim. Karena mufrad dan jamaknya berbeda. Mufrad sukun jim, di jamak fathah jim kan. Tapi biasanya ketika kita mengajarkan anak-anak, ya kita sebut aja jamak muannats salim sajadah. Walaupun dia nggak salim gitu. Kan gitu untuk memudahkan kan. Padahal dia bukan salim. Taksir dia. Jamak taksir kan. Nah, seperti hubla. Hubla, hublayat. Ya kan? Di hubla, mufradnya, ya ini, alif ini nggak ada harokatnya. Di jamak hublayat. Sahra, sahrawat. Ya, ini namanya nggak salim. Kan? Atau contoh yang sering, bintun, bintun, kasrah ba. Kalau jamaknya banat, ba-nya jadi fathah, bin, banat. Apalagi? Ukhtun misalkan, kan? Ukhtun, saudara perempuan. Jamaknya akhawat. Dari U jadi A, akhawat. Nah, itu kan berarti bukan jamak salim. Tapi jamak dengan ditambah alif dan da. Alla tara annal awwala muharrakun wasatuhu. Apakah engkau tidak melihat bahwa sungguh yang pertama itu diberi harokat akan pertengahannya? Nah, apakah engkau tidak melihat bahwa sungguh yang pertama itu diberi harokat akan pertengahannya? Yang pertama, mana yang pertama?
Sajadah ini ya. Sajadah. Sajadah ketika jadi jamak kan diberi harokat. Tengahnya yaitu sajadah. Apakah engkau tidak melihat yang pertama itu diberi harokat akan pertengahannya. Wasani kulibat alif huya'an. Dan bermula yang kedua itu dibalikkan akan alifnya jadi ya. Hubla. Hubla ini alif kan? Hubla, alif maksurah. Ketika jamak alifnya berubah jadi ya. Hublayat. Nah itu namanya enggak salim. Nah, apakah engkau tidak melihat wasunggu yang pertama? Itu diharokatkan akan tengahnya. Wasania kita baca. Atas kepada al-awalah. Wasunggu yang kedua itu kulibat. Dibalikkan akan alifnya ya'an menjadi ya. Wasalisa kulibat hamdat huwa. Apakah engkau tidak melihat wasunggu yang ketiga itu dibalikkan akan hamdahnya jadi waw. Sahara hamdah nih kan. Ketika jadi jamak, hamdah ini berubah jadi waw. Saharawat. Nah, itu namanya tidak salim. Karena itu kata beliau, karena itu jamak muannas salim tidak selalu salim mufradnya. Karena itu saya tidak menyebut jamak muannas salim dalam kadrun nada. Walidzalik karena itu adaltu angqauli aksarihim. Karena itu saya berpaling dari ucapan kebanyakan mereka ahli nahu. Apa ucapan mereka? Jam'al muannasis salim. Jam'il muannasis salimi atau jam'al muannasis salimah. Saya enggak menyebut jam'al muannasis salimah. Karena ini saya berpaling dari ucapan kebanyakan mereka jam'al muannasis salimah. Berpaling kemana? Ila angkultu kepada bahwa saya mengatakan al-jam'u bil alifi watta'i. Ya. Jadi Syekh Ibnu Hisham dalam Qatrun Nada menyatakan jamak dengan alif dan ta. Bukan jamak muannas salim bukan. Jamak dengan alif dan ta. Mana tadi di atas? Nah, ini udah Qatrun Nada tadi ya. Qatrun Nada tadi mana? Itu i'rabul jam'i bil alif wa ta. Ya. I'rabul jam'i bil alif wa ta. Beliau enggak menyebut jamak muannas salim. Nah, itu. Kenapa saya ganti ibarat? Nah, ila angkul tuh hingga bahwa saya mengatakan al jam'a bil alif wa ta'i. Kenapa? Li a'umma jam'al muannasi wa jam'al muzakkar. Supaya saya mengumumkan, supaya saya mencakupkan semua, supaya saya mengumumkan akan jamak muannas wa jam'al muzakkar dan akan jamak muzakkar wa ma salima fihil mufrad wa ma taghayyara dan ma yang selamat padanya ma oleh mufrad dan ma yang berbahayanya mufrad. Supaya umum semuanya. Pokoknya setiap kalimat yang jamaknya pakai alif dan ta, apakah dia jamak muannas benaran kayak muslimatun, muslimatun, atau jamak mudzakkar, sebenarnya dia jamak mudzakkar, cuma ada alif dan ta, kayak istiblat tadi kan. Istiblun, istablatun, itu jamak mudzakkar, cuma ada alif dan ta. Baik yang selamat mufradnya, seperti dakhmatun dan jadi dakhmat, atau yang berubah seperti sajadah menjadi sajadah. Nah, itu kata beliau. Supaya saya umumkan akan semua, akan jamak muannas, akan jamak mudzakkar, akan ma yang selamat pada jamak oleh mufrad dan ma yang berubah ia nyama. Ini ibaratnya mahdzuf, ma yang berubah pada jamak oleh mufrad kan. Ma taghayyara kita atas pada ma salimah kan. Ma salimah fihil mufrad wa ma taghayyara fihil mufrad, udah maklum. Nah, itu. Bagaimana teman-teman? Ustaz Ansor Lubis. Dari mana Ustaz? Kalau Lubis biasa di Medan Ustaznya. Oke, kita lanjutkan. Wa qayyadatul alif wa ta'a bidziyadah. Dan saya kaitkan akan alif dan ta dengan ziyadah. Tadi kata beliau dijamakkan dengan alif dan ta yang ditambah keduanya kan. Itu syaratnya berarti alif dan ta harus tambahan. Wa qayyadatu dan saya kaitkan akan alif dan ta bidziyadah dengan tambahan
Liyakhruja nahu, supaya keluarlah oleh seperti baitun abiyat. Baitun abiyat. Waalaikumsalam Ustaz Ahmad Syahri ya. Jadi kata beliau, jamak dengan alif ta yang tambahan kan. Bukan ta yang asli. Atau bukan alif yang asli, supaya keluar baitun. Baitun memang di lam isim ini, memang ta-nya ta asli. Baitun abiyat. Jadi abiyat berarti jamak taksir kan. Ya, Arabnya sama, abiyatun, abiyatan, abiyatin. Rafa' dhammah, nasab fathah, jar kasrah. Maitun, amwat, maitun ta asli, maitun amwatun, atau waktun kan, auqat. Waktun, auqat banyak. Fa inna ta'a fihima asliyatun. Maka sesungguhnya ta pada keduanya itu asli, ta asli. Karena ta asli fayun sabani bil fathati alal asli, maka dinasabkan keduanya dengan fathah di atas asal. Tetap nasabnya fathah. Takulu, engkau berkata sakantu abiyatan. Sakantu abiyatan, aku tinggal dalam banyak rumah. Ya, sakantu abiyatan, maf'ul, mansub dan nasab fathah langsung. Hadartu amwatan, aku hadiri akan banyak orang yang meninggal kan. Amwatan, maf'ul bih, mansub dan nasab fathah langsung. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kuntum amwatan fa'ahyakum. Dulu kamu itu mati, fa'ahyakum, maka menghidupkan oleh Allah akan kamu. Amwatan, khabar kuntum, khabar kana, mansub dan nasab fathah. Wa kadzalika nahwu qudat wa qudat, dan demikian juga itu seperti qudatin wa qudatin. Ya, ini qudatin memang ta taliadah ini. Ya, ta taliadah walaupun bentuknya bukan ta terbuka kan. Nah, tetapi tetap ini nggak boleh disebut jamak muannas karena alifnya alif asli. Qudat alif asli. Wadan fu'alatun kan. Cuma karena asalnya huruf ilat dirubah jadi alif. Nah, jadi yang diadah ini cuma ta saja. Qudat. Demikian pula itu seumpama. Apa makna kadzalik? Kadzalika yakhruja. Kadzalika yakhruja. Isyarah kepada yakhruj. Demikian pula keluar dari aturan jamak muannas itu seperti qudat dan ghuzat. Kenapa? Fa inna ta'a fihima, karena ta pada keduanya qudat dan ghuzat. Wa in kana zaidatan, sekalipun ada ianya ta itu tambahan, illa annal alifa fihima, melainkan bahwa sungguhnya alif pada keduanya asliyatun. Alifnya asli, ta-nya zaidah, enggak cukup syarat berarti kan? Ini bukan jamak muannas, tapi dia jamak taksir nih, qudat jamak taksir. Di annaha munqalibatun an aslin, karena bahwa sungguhnya alif, yaitu alif qudat, karena sungguhnya alif itu munqalibah, itu yang berasal ya dari asal, berbalik ya dari asal. Asalnya apa? Ala taro annal asla qudayatun wa qudawatun. Apakah engkau tidak melihat bahwa sungguhnya asal itu qudayah, fu'alatun kah? Nah, watan fu'alatun jamak taksir. Qudayatun. Nah, karena ya berharakat sebelumnya fathah ya dirubah jadi alif, jadi qudatun. Qudawat juga sama. Qudawat jadi qudatun. Li'annaha min qadaitu wa qadautu. Karena tiap-tiap itu dari qadaitu dan qadautu. Falamma taharakatil waw, manakala berharakatlah oleh waw dan ya juga. Manakala berharakatlah oleh waw dan ya juga enggak disebut. Udah, wal ya, manakala berharakatlah oleh waw wal ya dan ya, wan fataha ma qablahuma, dan fathahlah huruf sebelum keduanya, kulibata alifaini, dibaliklah keduanya jadi dua alif, jadilah qudat, ghuzat. Berarti karena dia bukan jamak muannas, falidzalika yunsabani bil fathati 'alal asli, karena itu dinasabkan keduanya dengan fathah, tanda nasabnya tetap fathah 'alal asli, sesuai dengan asalnya. Ada asal-asal nasab itu fathah. Taqulu, engkau berkata, ra'aitu qudatan wa ghudatan. Aku telah melihat banyak qadhi, qudatan banyak hakim, wa ghudatan dan banyak pejuang. Ghudah tentara. Titik dulu. Baru selesai dua jamak. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Atau
Nah, kita udah biasa, kita ngaji Jarumiyah selalu sebut jamak muannas salim. Kita kali-kali dirubah ini, versi Ibnu Hisham. Jamak dengan alif dan ta yang zaidata ini. Tapi terlalu panjang ibaratnya. Atau jamak bil alif wa ta ziyadata ini. Azaidata ini. Bagaimana?